Selamat malam semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di Kombas Online Santo Benedictus. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semua ya. Pada malam hari ini kembali bersama saya, host Anda, Aquinaldo Adrian. Dan kita punya tema pada malam hari ini yaitu beriman harus beragama, tanda tanya. Harus nggak tuh? Nanti akan dijelaskan oleh guest speaker kita pada malam hari ini ya, yaitu ada Romo Andang Binawan SJ. Tapi sebelumnya aku mau menyambut dulu teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang sudah pernah bergabung bersama kami sebelumnya, selamat bergabung kembali. Buat teman-teman kalau ada yang baru pertama kali, mungkin malam ini baru pertama kali datang, join sama kita di Kombas Online Santo Benedictus. Salam kenal. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami. Dan aku mau ngajak kalian buat kenalan. Tapi karena kita udah mau mulai sesi sharingnya, jadi kita bisa kenalannya via chat dulu aja ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung malam hari ini, bisa ketik di kolom chat nama kalian, lalu usia dan pekerjaan kalian, lalu parokinya di mana atau domisilinya di mana, lalu tahu Kombas Benedictus dari siapa atau diajakin malam ini diajakinnya sama siapa kemarin. Nama, usia, pekerjaan, paroki mana atau domisili mana, sama diajakin siapa ke Kombas Benedictus. Oke, nanti di akhir Kombas kita bakal ngobrol-ngobrol dikit lagi ya sama yang teman-teman yang baru pertama kali hadir malam hari ini. Nah, kembali ke tema kita tadi, beriman apakah harus beragama? Ini banyak menjadi pertanyaan khususnya kayak anak muda ya. Emangnya nggak cukup berbuat baik doang? Emang harus beragama? Dulu menjadi kegundahan saya juga. Yang akan dibicarakan oleh guest speaker kita sekali lagi Romo Andang Binawan SJ. Mungkin buat teman-teman yang sebelumnya udah pernah bergabung bersama kami di sini, atau mungkin kalau ada yang ikut pikat di Regina Coeli ya, mungkin udah familiar dengan beliau. Tapi kalau ada yang baru pertama kali datang, aku akan bacakan sedikit tentang profil dari Romo Andang Binawan SJ. Romo Andang, seorang pastor Yesuit, ahli hukum gereja alumnus The Catholic University of America, Washington, DC. Dan, waduh ini semoga bacanya benar ya, Katholieke Universiteit di Leuven, Belgia. Bener nggak tuh bacanya ya? Mudah-mudahan benar ya. Kalau salah maklum. Seorang dosen hukum gereja di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, Jakarta. Dan seorang pemerhati ekologi, khususnya sistem pengelolaan sampah. Aku mau menyapa dulu nih. Selamat malam Romo Andang. Malam. Saya tuh selalu ketawa kalau orang membaca Driyakara itu selalu salah. Oh, jadi yang benar apa dong? It's okay. Yang benar apa? Driyakara instead of Driyakarya or instead of Driyakarya. Oh. Driyakara. Yes, right. Oke. Driyakara. Apa kabar Romo Andang? Baik. Dan sebentar lagi teman-teman kita akan masuk ke sesi sharing dari Romo Andang. Tapi sebelumnya kita akan mulai sesi Kombas kita dengan menaikkan pujian pada Tuhan Allah kita yang akan dipimpin oleh singer kita, yaitu ada biasanya JJ sama Jessica sama Quina ya, tapi Jessica-nya lagi di Medan ya. Jadi ada personil baru, ada JJ dan juga Ci Shirley. Silakan. Tetap Jessica. Saya Kui. Saya single di sini, iya. Maaf, hostnya belum di briefing.
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa di surga. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih atas segala suka dan duka yang kami alami hari ini. Kami bersyukur pada malam hari ini, kami dapat bersama-sama berkumpul kembali di dalam Kombas Benediktus ini. Kami mohon ya Bapa, semoga pertemuan malam ini dapat berjalan dengan lancar. Kau berkati juga segala koneksi internet kami. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan pengajaran yang akan dibawakan oleh Romo Andang. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas Romo Andang, sehingga apa yang disampaikan oleh Romo Andang adalah merupakan kebenaran dari-Mu yang dapat berguna bagi kami semua. Bukalah mata hati dan telinga kami, agar dapat mendengarkan pengajaran ini dengan terbuka, sehingga kami dapat menangkap pengajaran yang ingin Kau sampaikan pada kami, sehingga kehidupan iman kami pun dapat bertumbuh subur. Kami berdoa juga bagi teman kami yang saat ini berhalangan hadir, atau yang terlambat hadir. Biarlah Kau selalu menyertai mereka, dan memberkati mereka, sehingga mereka juga dapat selalu merasakan kasih-Mu. Beracaralah ya Bapa dari awal sampai pada akhirnya nanti. Doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, dulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you, Ci Shirley doanya. Thank you juga Jessica buat lagunya. Aku mau kembali menyapa teman-teman yang bergabung. Sudah ada 55 partisipan, termasuk saya ya, jadi ada 54 orang lainnya. Selamat datang dan selamat bergabung di Kombas Online Santo Benediktus. Sebentar lagi kita akan memulai sesi sharing oleh Romo Andang. Dan kalau teman-teman nanti ada yang punya pertanyaan dari sesi yang akan di-sharingkan, karena sekarang mic-nya udah di-mute, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan nanti bisa diketik dulu ya di kolom chat. Nanti setelah Romo Andang selesai sharing, kita akan masuk ke sesi Q&A, question and answer. Di situ aku akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di kolom chat dari teman-teman semuanya. Dan nanti kalau udah masuk ke sesi Q&A juga teman-teman boleh langsung bertanya juga boleh. Oke? Romo Andang sudah siap? Yes. Nah. Sorry. Oke. Gak apa-apa Romo. Silakan. Terima kasih teman-teman. Halo, selamat malam teman-teman. Salam kenal. Saya Andang. Ikut ke acara ini diajak Julius dan JJ. Kan tadi ditanya diajak siapa lah, saya diajak Shirley. Ketika ditanya saya mau topik apa, saya pikir-pikir memang yang seperti tadi dikatakan Adrian, banyak sekali pertanyaan, atau saya sering ditanya terkait dengan, ya apa perlu sih kita beragama gitu kan? Kan yang penting berbuat baik. Saya kira itu jawaban yang ya paling standar memang, tetapi toh di dalam hidup itu kan kita tahu bagaimana agama menjadi bagian dalam masyarakat kita. Nah, dalam hal ini sejauh mana itu kita perlukan sebagai pribadi atau orang yang beriman pada Tuhan. Karena memang masalahnya adalah pengertian tentang iman itu yang juga harus kita lihat. Tapi sebelumnya saya tuh tadi barusan mendapat sebuah WhatsApp dari salah satu grup yang menuliskannya seperti ini. Waduh, saya nggak bisa sebentar ya. Semoga bisa. Oke, saya share deh. Saya share. Oh, saya masih belum bisa share screen. Oh iya. Bisa sekarang loh. Ya, bisa? Nah. Oke. Udah lihat ini? Sudah lihat apa yang saya ada di sini? Belum ya? Halo? Udah, Romo, udah. Nah, saya barusan mendapat dari grup yang tulisannya seperti ini, mabuk bir orang jadi jujur, mabuk agama orang jadi pembohong. Pernah dengar nggak itu? Nah,
saya kira itu adalah salah satu refleksi bagaimana sebenarnya di satu sisi agama itu penting, tapi di sisi lain agama itu bisa berbahaya kalau ketika dikatakan mabuk itu berlebihan. Nah, di mana sih sebenarnya dalam konteks hidup kita, bagaimana kita menempatkan agama itu dalam konteks iman kita? Maka di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk merefleksikan apa arti iman bagi hidup kita, terutama tentunya dalam kaca pandang kita sebagai orang Kristiani. Maka saya mulai dari sebuah refleksi tentang apa itu iman dan apa itu agama. Nah, mungkin pertanyaan bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Mana yang lebih dahulu, iman atau agama? Gitu kan? Mungkin kalau kita ikuti apa yang terjadi di dalam hidup kita, ya mungkin agama dulu. Tetapi sebenarnya imanlah yang harusnya mendasari agama. Mengapa orang itu sering mendahulukan agama? Karena di dalam masyarakat kita, terutama di Indonesia, kan kita wajib beragama, ya kan? Apalagi di dalam KTP kita harus mencantumkan salah satu agama dari 6 agama itu, kecuali kalau kita bukan penganut dari 6 agama itu, lalu kita di pengadilan kita minta supaya agama kita yang dicantumkan, seperti misalnya saudara-saudara kita yang mempunyai kepercayaan tradisional seperti kebatinan dan segala macam aliran kepercayaan itu, mereka kalau mau mencantumkan di dalam KTP mereka aliran kepercayaan mereka harus masuk di pengadilan dulu melalui keputusan pengadilan, karena aturannya KTP hanya diisi oleh 6 agama yang diakui pemerintah. Nah, masalahnya sekali lagi adalah ketika agama itu menjadi kewajiban, maka seolah-olah itu yang utama. Tapi di dalam kacamata kita sebagai orang Kristiani, apalagi orang Katolik terutama, sebenarnya imanlah yang harusnya mendahului agama. Mengapa itu? Nah, disinilah saya ingin mengajak merefleksikan apa arti iman lebih dahulu. Memang kalau kemudian banyak orang ditanya apa itu iman, terutama kalau kita orang Kristiani, jawabannya mengambil dari apa yang dikatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Ibrani, yang mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi itu kan hasil refleksi dari Santo Paulus, yang tentunya boleh kita pegang, tetapi bukan satu-satunya jawaban. Karena iman pada dasarnya adalah suatu relasi yang sangat personal dengan Tuhan. Suatu relasi di mana kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Di sini saya mengatakan bahwa penting iman itu bagi hidup kita, karena iman akan membuat kita bisa menyusun dan memaknai hidup kita, di mana kita itu mempunyai begitu banyak pengalaman. Nah, apa itu? Perjumpaan sekali lagi dengan Tuhan yang personal. Nah, dalam hal inilah saya mempunyai refleksi yang bolehlah dikatakan berbeda, tetapi tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Santo Paulus ketika saya berpijak pada sebuah perumpamaan yang bagi saya sangat bagus, yaitu dari Matius 13 ayat 1-9, yang bagi saya mau mendeskripsikan atau menganalogikan atau membuat perumpamaan bahwa iman itu seperti benih yang ditaburkan Tuhan. Teman-teman hafal sedikit dong, atau pernah setidak-tidaknya pernah ingat perumpamaan tentang benih yang ditabur, atau perumpamaan tentang penabur di dalam Matius 13 ayat 1-9. Yang pernah sekolah di penabur tentu harusnya ingat, gitu kan? Well, tapi ini perumpamaan yang sangat terkenal dan sangat bagus, yang bagi saya ketika dikatakan bahwa seorang penabur itu menaburkan benih dan ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di semak duri, dan ada jatuh di tanah yang baik. Nah, benih itulah iman itu. Benih itulah yang harus tumbuh, dan dalam bahasa yang lain harus menjadi semakin sempurna.
seperti Bapa adalah sempurna. Jadi panggilannya adalah kalau kita sudah menerima iman, maka iman itu harus dipelihara baik-baik. Harus terus supaya bisa menjadi berbuah. Nah, mari kita lihat di dalam fenomena di masyarakat kita, benih itu ada, benih itu ditaburkan Tuhan. Tetapi seperti tadi di dalam perumpamaan, ada yang jatuh di pinggir jalan. Nah, apa sih artinya jatuh di pinggir jalan? Saya membayangkan bahwa iman itu ya hanya sekedar dikenali. Iman itu adalah iman yang ya sekedar seperti tadi label. Tentunya bukan sekedar label baju-bajunya Jessica atau JJ, tetapi sekedar iman dalam arti ya aku beriman, tetapi seperti tadi hanya asal ada di dalam KTP aku disebut Katolik, di dalam KTP aku disebut Kristen misalnya. Tapi itu hanya label sosial yang bagi saya ya sekedar untuk pergaulan, tapi apakah dia mempunyai kedalaman? Tidak. Hubungan personal dengan Tuhan nyaris tidak ada. Karena itu kita tahu inilah yang suka disebut dengan Katolik KTP. Atau orang beragama hanya sekedar diwajibkan negara. Iman tidak ada sebenarnya, maka tadi saya beri tanda petik. Dan inilah yang kita ketahui kemudian mati, bukan? Karena kemudian dimakan oleh burung-burung. Apa itu dimakan oleh burung? Dimakan burung-burung ya seperti tantangan dari luar. Kalau misalnya atasannya minta supaya dia pindah agama, asal nanti kemudian dia mendapatkan kenaikan pangkat misalnya, atau mempunyai gaji yang lebih tinggi, ya dia bisa aja, tanda petik, pindah agama. Karena bagi dia, yang penting adalah bahasa sosial tadi. Inilah yang terjadi di dalam masyarakat kita, bahwa iman itu tidak mempunyai akar. Maka lalu disebut, tanda petik, agama KTP. Nah, apa sih artinya perumpamaan kedua ketika dikatakan bahwa ada yang jatuh di pinggir jalan, atau di tanah yang berbatu? Bagi saya, iman yang jatuh di tanah yang berbatu, itu kalau kita di dalam hidup sosial, ya iman itu di satu sisi memang lebih banyak condong hanya karena tradisi. Ya kan? Kalau tadi diwajibkan oleh agama, ini sudah sedikit lebih dalam, tapi dalam fenomena sosial, ini adalah karena tradisi. Ya, karena masyarakat di sekitarku punya agama itu, karena keluarga besarku begitu, karena aku sudah dibaptis oleh papa mama, ya sudahlah. Lalu, ya sekedar hanya menghidupi, lalu mempraktekannya sesekali saja. Sehingga apa yang terjadi? Ya nggak ada akarnya, sangat sedikit. Fenomena sosial yang ada adalah kalau kita di dalam kekatolikan disebut Katolik napas. Pernah dengar kan ya? Katolik napas. Jadi hanya Natal dan Paskah ke gerejanya. Atau ke gerejanya bolehlah dikatakan kalau nggak Natal Paskah juga Katolik hanya 3 kali. Pernah dengar Katolik 3 kali ke gereja? Waktu baptis, waktu menikah, dan waktu mati. Udah. Tapi itu berarti sebenarnya sekedar fenomena dalam arti beragama, tetapi tidak punya iman. Ya, dia beragama, tetapi imannya sangat tipis. Kan bukankah dikatakan di dalam perumpamaan tentang biji yang ditabur tadi, yang jatuh di tanah yang berbatu, itu ya tanahnya berakar sedikit, tetapi kemudian layu dan mati. Itu demikian juga di dalam hidup kita. Tanah yang berbatu itu apa sih? Menurut saya tanah yang berbatu adalah tanah yang dalam arti tertentu ya kesombongan kita atau egoisme kita, sehingga dalam arti tertentu kalau Anda pernah, orang Semarang pasti tahu dong artinya jimat. Jadi hanya sekedar mencari untuk keuntungan sendiri. Jadi ikut menjadi Katolik supaya nanti usahanya berhasil. Menjadi Katolik supaya disembuhkan. Supaya menjadi sukses. Nanti dulu. Bukan itu, bukan itu. Itu akar yang sangat tipis. Jadi motivasi orang beragama
atau beriman dalam hal ini itu masih diwarnai egosentrisme, kepentingannya sendiri. Nah, itu sebenarnya masih beragama dalam arti tertentu, tapi beragama dalam arti sosial. Maka seperti tadi saya katakan, tanah yang berbatu itu adalah egoisme kita. Di mana kita itu egoisme dalam arti bahwa kita mungkin juga seperti tadi mau mencari keuntungan di dalam beragama, atau dalam arti tertentu juga keras kepala. Kita tuh nggak mau diajak mendalami agama karena ya buat apa? Aku sudah lebih tahu kadang-kadang. Nah, itu fenomena yang ada di dalam masyarakat kita. Mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah fenomena di mana Tuhan mengibaratkan bahwa benih itu jatuh di semak duri. Jatuh di semak duri itu apa? Ketika tadi dikatakan bahwa saling menjadi semak duri lalu mati. Nah, dalam hal ini iman itu sudah mulai berakar, tetapi kemudian mati karena tidak tumbuh karena dibelit oleh semak duri yang lain. Atau semak yang lain, atau tumbuhan yang lain. Nah, fenomenanya apa di dalam masyarakat kita? Kita itu di dalam upaya menjadi orang beriman hanya setengah-setengah. Setengah-setengah dalam arti, ya tidak jarang hanya mengikuti atau terlalu dipengaruhi oleh pandangan orang-orang lain, gitu kan? Sehingga ngapain sih lu ke gereja? Ngapain sih lu ikut kombas? Ngapain sih ikut banyak-banyak berdoa misalnya? Nggak ada gunanya kan? Jadi kita menjadi terombang-ambing. Nah, keterombang-ambingan inilah yang membuat iman tidak berakar kuat sehingga kemudian mati. Dan di dalam fenomena kita, itu sudah mulai dalam arti tertentu beriman, tetapi dimensi beragama karena keluarga, karena masyarakat juga masih ada. Sehingga kalau toh misalnya kita itu ke gereja hanya karena nggak enak sama orang tua, apalagi karena nggak enak sama calon mertua, nah itu sebenarnya masih tanda-tanda bahwa kita beriman dengan setengah-setengah. Kalau ternyata nanti orang tua tidak lagi melarang-larang lagi, ya mungkin saja kita ya sudah. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa ini juga menjadi fenomena yang ada di dalam masyarakat kita. Tadi sudah saya katakan bahwa tantangan itu adalah semak duri, dan semak duri kalau di dalam bahasa Yesus adalah kekhawatiran-kekhawatiran dunia. Dan itu yang tadi saya katakan, termasuk ya tidak enak sama orang tua, tidak enak sama mertua, tapi juga pendapat-pendapat yang terlalu kita masukkan dalam hati atau mempengaruhi kita tanpa kita berpikir lebih kritis. Nah, teman-teman, itu fenomena yang terjadi. Meskipun di dalam perumpamaan itu Tuhan mengajak kita untuk bukan melihat buah durian, tetapi yang keempat adalah yang jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi dengan kata lain, iman adalah ketika kita sungguh menerima Tuhan di dalam hati kita. Kita menerima Tuhan itu yang meraja. Jadi bukan kita yang mengatur Tuhan. Jadi kalau kita misalnya berdoa kemarin selama bulan Oktober, berdoa rosario, lalu kita tanda petik memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa-doa kita karena kita sudah rajin berdoa rosario tiap hari, itu belum sungguh beriman. Itu masih setengah-setengah sebenarnya. Dan disitulah nanti dimensi agama menjadi terlalu kelihatan. Tapi sekali lagi yang mau saya katakan adalah cita-cita kita, seperti kalau tadi di awal saya katakan bahwa kita harus sempurna seperti Bapa adalah sempurna, dalam bahasa perumpamaan ini adalah kita harus berbuah, kalau bisa 100 kali lipat. Apa itu buah iman? Itulah yang dikatakan Santo Paulus, yaitu buah roh. Ada damai, ada sukacita, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, dan segala macam.
kasih, damai, sukacita, penguasaan diri, dan segala macam kan, masih hafal di dalam surat Santo Paulus kepada umat di Galatia bab 5 ayat 22. Semua harusnya hafal apa itu buah roh. Dan di sanalah kita tahu bahwa buah iman itu bukan kekayaan, bukan sukses. Bahwa kita boleh sukses, boleh kaya, tetapi itu bukan pertama-tama karena iman. Iman adalah menghasilkan buah kasih, damai, sukacita, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Nah, dengan kata lain, itulah yang kemudian terjadi ketika kita menerima Tuhan di dalam hati kita. Maka iman pada dasarnya adalah, dalam kacamata Katolik, adalah relasi yang sangat personal dengan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus mengenali Tuhan, kita harus berusaha memahami kehendak-Nya, dan disitulah kita dilatih juga untuk membuka hati supaya Tuhan itu sungguh-sungguh masuk dalam diri kita. Itu iman. Masalahnya sekarang, kita lalu punya agama. Gereja Katolik adalah agama. Nah, menurut pemahaman di dalam perumpamaan itu, agama itu apa? Nah, kalau tadi saya katakan bahwa buah dari benih yang ditabur itu ternyata masih setengah-setengah, tapi ternyata itu dikatakan agama, sebenarnya itu adalah buah yang terjadi ketika kita tumbuh di dalam sebuah tanah. Maka agama bagi saya adalah seperti tanah. Nah, kalau di dalam perumpamaan yang lain, atau ini dalam kata-kata yang lain, bukankah Yesus mendirikan gereja di atas batu karang? Bukan batu karang yang tandus, tapi sesuatu yang kokoh. Maksudnya supaya kita mempunyai pegangan yang kuat. Gereja adalah agama dalam arti tertentu. Bedanya sebenarnya sangat jelas. Iman adalah dimensi personal, sedang agama atau gereja dalam hal ini adalah dimensi sosialnya. Di mana kita hidup di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah institusi, di mana kita berjumpa dengan saudara-saudara kita, dan kita mengikuti ajaran-ajarannya serta ritual-ritualnya. Nah, di mana itu penting? Apakah kalau kita sudah menjalankan ritual-ritual, apakah kalau kita sudah menjalankan aturan-aturannya, kita sudah beriman? Dari kacamata Katolik, jelas tidak. Atau tidak berarti bahwa menjalankan, atau orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin di dalam kegiatan-kegiatan di paroki, itu adalah beriman. Belum tentu. Karena kalau dia hanya menekankan dimensi institusinya, bukan dimensi personalnya, maka sebenarnya dia tidak beriman, tapi hanya sekedar beragama. Maka tadi, kalau tadi dikatakan bahwa mabuk agama itu bisa membuat kebohongan, ya karena ya terlalu mementingkan dimensi luarnya. Nah, teman-teman, di sini apa yang dikatakan di dalam Injil terkait dengan agama bagi saya menjadi penting diingat. Memang Injil tidak ngomong tentang agama, tapi tentang gereja, di mana kita disadarkan bahwa gereja ketika tadi saya katakan adalah dimensi institusional, itu harusnya membantu dimensi personal. Bukan dibalik. Memang harus diakui bahwa dulu sekali gereja pun pernah lebih mementingkan dimensi institusionalnya ini daripada dimensi personalnya. Tapi sekarang, terutama dengan jelas-jelas Konsili Vatikan kedua tahun 62 sampai 65, dibalik gereja hadir di tengah dunia demi iman umat, supaya membantu umat agar imannya tumbuh dan berbuah. Tapi dasarnya itu banyak sekali di dalam Alkitab, terutama ketika dikisahkan para murid pertama berkumpul, saling menguatkan, tentu saja berdoa bersama, dan di situ dikatakan di bagian akhir, segala sesuatu adalah kepunyaan mereka. Jadi mereka tidak hanya bersatu di dalam doa, tetapi juga di dalam harta, karena ada solidaritas. Itulah yang
tertulis di dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32. Itu adalah gereja perdana. Itu adalah dimensi kebersamaan. Itulah dimensi institusional. Apa yang tampak? Mereka saling menguatkan. Nah, ini yang fungsi pertama dari agama adalah ketika kita berjumpa dengan sesama orang yang beriman, kita saling menguatkan, saling mengingatkan. Kalau tadi saya katakan saling menguatkan, kadang-kadang ada yang bertanya, ngapain sih ikut ke gereja, ngapain sih ikut kombas, saya kok nggak dapat apa-apa ya? Pertanyaan itu bagi saya, atau pernyataan itu bagi saya adalah pernyataan egosentris. Karena hanya memikirkan diri sendiri, aku dapat untung apa dari kegiatan. Lupa bahwa dengan hadir, dengan ada, dengan ikut berpartisipasi, meskipun mungkin hanya hadir, kita menguatkan orang lain. Nah, itu harus dilihat bahwa agama menjadi penting karena kita berkumpul bersama, bersatu, bersekutu, dan saling berbagi. Di sini tentu saja solidaritas yang dimaksud. Maka sebenarnya dengan kata lain sangat sederhana yang ditekankan, yaitu bahwa ketika manusia itu tidak bisa beriman sendirian sebenarnya. Dia membutuhkan orang lain. Dia membutuhkan institusi agar imannya bisa terarah, bisa dibentuk, dan dengan demikian dapat tumbuh dengan baik dan berbuah dengan baik. Demikian juga kita sekolah, bukan jarang yang bisa otodidak, atau hampir nggak ada yang bisa otodidak. Sekolah itu diperlukan, karena memang pada dasarnya kita membutuhkan kebersamaan yang membuat kita bisa sharing dan juga caring. Dan dalam hal ini tentu saja sharing is caring dalam konteks iman kita. Kita tidak mungkin, sekali lagi, hidup sendirian, karena kita saling membentuk, saling menguatkan. Maka saya mempunyai pendapat bahwa agama, atau dalam hal ini gereja, yang karena kita berpijak pada Alkitab kita, adalah sekolah iman. Seperti tadi saya katakan bahwa tidak ada manusia, atau ada 1 dari 10 juta orang yang bisa otodidak. Tapi hanya 1 dari 10 juta orang. Menurut survei itu hanya 1 dari 10 juta yang bisa otodidak. Artinya yang 9.999.999 itu nggak bisa sendirian. Harus bersama-sama. Bersama-sama dalam arti kita saling menguatkan. Apalagi kalau ada institusinya. Institusi agama mempunyai 4 hal yang perlu diingat. Yang pertama seperti tadi, kebersamaannya, yang kemudian terjadi karena sebagai institusi lalu membentuk struktur. Dan struktur membentuk kegiatan didasari oleh ajaran-ajaran. Dan kemudian ada ritual-ritual, bukan? Setiap agama mempunyai ritualnya sendiri. Itulah yang membantu setiap individu untuk bisa membuat imannya tumbuh dan berbuah. Ajaran membuat kita mempunyai arah yang jelas. Ritual-ritual di dalam agama Katolik berarti ibadat-ibadat, doa-doa, dan segala macam, itu membuat kita semakin menginternalisasi ajaran itu. Jadi jangan hanya berpikir bahwa kalau kita ke gereja, ikut misa, ikut berdoa rosario, itu kita hanya berbicara kepada Tuhan. Tidak. Tuhan juga berbicara kepada kita, bukan? Itulah bagian dari internalisasi dari ajaran-ajaran Tuhan. Apakah ajaran-ajaran, tanda petik, ajaran gereja sama dengan ajaran Tuhan? Tidak juga, tetapi ajaran-ajaran gereja berusaha menjadi lebih objektif di dalam menafsirkan ajaran Tuhan. Bukankah kalau kita menafsirkan sendiri-sendiri, hasilnya adalah lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kita masing-masing, bukan? Nah, ajaran dari dimensi institusi membuat kita menjadi lebih objektif. Nah, 4 hal ini tadi, ajaran, ritual, struktur, dan kegiatan, menjamin konsistensi, sehingga pertumbuhan iman itu bisa lebih terarah, menjadi lebih subur.
Karena seperti tadi ada ajaran-ajaran yang membuat kita bisa menyuburkan iman kita. Tapi satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan ketika saya sebut sekolah adalah bahwa sekolah itu menjamin upaya kita bertumbuh, bukan? Seperti sekolah itu kita ada naik kelas. Tapi mari kita lihat. Kadang-kadang ada yang mengatakan seperti tadi sudah saya sebut juga, ngapain sih beragama? Orangnya juga rese-rese, di gereja orang juga saling gosip. Tapi nanti dulu. Kalau semua itu dihindari, lalu kita tidak akan bisa sekolah, bukan? Bukankah yang membuat kita belajar pada waktu sekolah itu bukan pertama-tama dorongan keinginan tahu, bukan? Pertama-tama, tetapi terutama karena kita diberi ujian, diberi ulangan, diberi tes, gitu kan? Yang membuat kita naik kelas, kita menjadi lebih tahu, pengen tahu. Atau membuat kita belajar dalam arti tertentu. Demikian juga iman, struktur di dalam agama membuat kita tertantang untuk semakin hari semakin baik. Adanya tanda petik ancaman-ancaman dosa misalnya, itu bukan pertama-tama supaya kita masuk neraka. No, tidak. Tapi gereja mau mengingatkan, kalau kamu melakukan itu, imanmu tidak tumbuh. Dan kalau kita tidak ditopang oleh struktur itu, ya seperti tadi saya katakan, sebagian besar orang itu tidak bisa hidup sendirian, tidak bisa otodidak. Maka kembali, agama menjadi salah satu yang vital di dalam hidup beriman kita. Maka saya membayangkan agama itu seperti ini. Gereja atau agama adalah sebuah pot besar di mana kita itu mau tumbuh. Ada tanah. Pot besar itu lalu kalau di dalam gereja ya kan berarti kan keuskupan-keuskupan atau paroki-paroki yang lebih kecil. Tapi fokusnya bukan pertama-tama demi dirinya, demi agamanya, tetapi demi iman setiap orang yang menjadi anggota gereja atau agama itu. Nah, kalau dibalik demi kepentingan agama, maka itulah yang membuat kita mabok. Kita menjadi dalam arti tertentu obesitas di dalam hidup beriman. Tampaknya gemuk, kita bangga, wah bangga ada Joe Biden yang jadi orang Katolik kedua, jadi Presiden Amerika, kita bangga. Ya boleh aja bangga, tapi ketika itu hanya menjadi sebuah kebanggaan semu, itu namanya obesity. Kita lebih mementingkan agama daripada iman kita. Apa sih artinya? Nah, kalau kita kemudian mencari inspirasi dari hidupnya Biden, maka kita lalu iman kita diperkaya. Tetapi kalau ya bangga kalau Messi memasukkan gol, membuat tanda salib, wah kita orang Katolik luar biasa. Ini nanti dulu, that's obesity. Itu adalah kepentingan agama, bukan kepentingan iman. Bahwa kemudian kita belajar bagaimana Messi mengikuti ajaran Tuhan, nah itu lain. Baru kemudian iman kita menjadi tumbuh dan agama membuat kita menjadi bisa berbuah. Dalam perumpamaan lain saya pernah mengungkapkan bahwa ya agama itu seperti traffic signs. Rambu-rambu lalu lintas. Kita menuju kepada Tuhan dan agama memberikan rambu-rambunya, memberikan petunjuk-petunjuknya. Supaya kita mempunyai arah yang jelas supaya tujuan kita tercapai. Nah itu teman-teman, apa yang tadi saya ceritakan, bedanya agama, bedanya iman, dan hubungannya. So, what do you think? Apakah beriman harus beragama? Mari kita diskusikan. Saya cukupkan sekian, nanti kita bisa berdiskusi, karena memang saya janji, sharing saya paling lama 35 menit. Saya kembalikan pada Adrian. Oke, lumayan singkat ya. Baru jam 8:19 nih. Oke, teman-teman, kalau ada yang punya pertanyaan atau mungkin ada yang punya pernyataan ya atas pertanyaan Romo Andang tadi terakhir yang ditutup dengan pertanyaan ya. Beriman apakah harus beragama? Kalau misalkan ada yang mau memberi pertanyaan atau pernyataan, silakan bisa lewat kolom chat atau mau langsung unmute mic-nya juga boleh ya. Tapi kalau dari aku pribadi, apakah harus? Ternyata harus. Karena dulu sempat mikir, oh kayaknya berbuat baik aja cukup deh.
Masalahnya berbuat baik menurut siapa? Menurut tolok ukur kita sebagai manusia atau tolok ukur Tuhan? Nah, tolok ukur Tuhan itu ada di agama. Apa yang menurut kita baik belum tentu ternyata sungguh baik. Itu kenapa harus beragama. Karena agama yang ngajarin kita apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah. Komandan kalau salah, ada satu lagi saya tambahkan, Adrian, bahwa ketika orang melihat bahwa cukup berbuat baik, itu kan kita hanya mengikuti dimensi sosial di dalam hidup kita. Padahal kita mempunyai dimensi spiritual. Dan inilah yang terus diingatkan oleh agama bahwa kita mempunyai dimensi spiritual di dalam hidup kita. Jadi tidak cukup sekedar kita berbuat baik, karena agama tidak hanya mengajarkan etika sosial atau moralitas sosial, hidup baik atau perbuatan-perbuatan baik demi sesama manusia, tetapi juga dalam konteks relasi dengan Tuhan, bukan? Dan ini harus cukup clear dibedakan antara dimensi sosial agama dan dimensi spiritual di dalamnya. Ya. Ini yang sering diomongin juga Romo ya, kayak ibarat salib. Jadi ada dimensi ke sesama manusia dan jangan lupa juga yang vertikal kita sama Tuhan. Ya, boleh gitu. Ya. Aku mau nanya satu lagi dong Romo. Tadi Ya. kan ada bahas soal, tadi ada suara siapa ya kayaknya ya? Jessica ya atau siapa tadi? Enggak ya? Oh, oke. Aku ada satu pertanyaan lagi Romo. Tadi soal yang pas lagi Romo sharing soal kalau ada orang yang ikut komunitas lalu ngerasa kayak ngapain gue ikut ya, kok gue kayak nggak dapat apa-apa gitu. Lalu itu kan tadi Romo bilang itu satu pernyataan yang egosentris. Iya betul egosentris, tapi seandainya nih Romo, ini pertanyaan mungkin datang dari kacamata kalau kita yang menjadi orang tersebut, kita yang ikut komunitas, terus merasa memang nggak ngedapetin apa-apa gitu, merasa nggak bertumbuh. Dan ada kan orang yang seperti itu, mungkin ada banyak bahkan. Mungkin sebagian dari kita pernah juga merasa di fase seperti itu, kayak udah ikut komunitas, udah berusaha untuk menumbuhkan iman kita, tapi kok emang kayaknya masih kering aja nih gue gitu. Nah kalau misalkan kita sendiri mungkin yang ada di fase itu, apa yang kira-kira kita bisa lakukan? Atau kalau ada orang di komunitas, misalnya di Bene nih, ternyata ada yang seperti itu. Apa yang kami, teman-teman yang udah ada di Bene, mungkin yang memang imannya sudah lebih subur, bisa lakukan untuk orang-orang yang kayak begitu, yang merasa kering, walaupun udah berusaha untuk bertumbuh lewat komunitas mungkin. Gitu. Oke. Harus dibedakan dua hal. Yang pertama adalah untuk kita sendiri tentunya, kita ikut di dalam komunitas, seperti tadi dikatakan, bukan demi komunitas saja, tetapi demi iman kita. That's good. Betul, tidak salah. That's human. Nah, kalau ternyata kan kita tahu, tanda petik benih yang ditaburkan Tuhan itu memang namanya iman, tetapi iman itu mempunyai karakter pribadi juga kan. Nah, keunikan terkait dengan karakter pribadi itu kan membutuhkan juga pupuk yang berbeda-beda. Nah, kalau ternyata misalnya nih, saya di Bene udah sekian tahun tapi belum bisa mempunyai rasa bahwa imanku bertumbuh, ya mungkin harus cari komunitas lain. Karena mungkin berbeda kan, seperti tadi, kita harus realistis. Meskipun di lain pihak, kita harus juga bertanya pada diri sendiri, jangan-jangan kita juga tanda petik salah, ekspektasinya salah terkait dengan apa yang ada di dalam komunitas. Jadi harus dua pihak merefleksikan. Artinya dari sisi aku dan bagaimana Benediktus memberikan aku. Nah, itu harus dilihat. Tapi kalau memang ternyata harus cari komunitas yang lain yang lebih pas, karena kita tahu bahwa komunitas beriman dalam konteks Katolik itu kan banyak sekali. Tadi misalnya Adrian menyebut ada komunitas Choice, kan beda banget karakternya dengan Bene. Tapi juga komunitas Thomas juga berbeda lagi. Kan masing-masing dengan gayanya sendiri, dengan penekanannya sendiri. Bahkan kalau kita tahu, mungkin teman-teman nggak tahu bahwa komunitas di Jakarta itu berapa? Ada yang tahu berapa? Sekitar 500. Itu baru belum termasuk yang di paroki-paroki, ya kan?
Banyak sekali, pokoknya ada sekitar 500-an sebenarnya kalau mau dilihat, ya kan? Tapi oke, saya tidak perlu menjelaskan, tapi sebanyak itu kira-kira sebenarnya. Nah, lalu kita bisa mencari. Tapi yang kedua, kalau ternyata seperti tadi saya katakan, kita juga harus berpikir terkait dengan fokus kita. Jangan sampai hanya aku mau mendapatkan sesuatu, tapi teman-teman pun dengan aku hadir juga dikuatkan, ya kan? Nah, poin itu harus direfleksikan baik-baik supaya kita disitulah sebenarnya kesempatan kita bertumbuh. Meskipun tumbuh itu tidak selalu enak, bukan? Tumbuh itu bahkan biasanya sakit. Nah, disitulah kita harus melihat. Nah, yang ketiga terkait dengan teman-teman, bagaimana kalau supaya bisa membantu teman-teman yang lain, ya tadi, kita boleh, tanda petik, mempromosikan kegiatan-kegiatan Benediktus lebih banyak lagi ke teman-teman, karena kegiatan komunitas itu bisa dibuat 2 lapis. Lapis pertama adalah kegiatan internal, di mana kita sungguh-sungguh berinteraksi dengan intensif di dalam komunitas, atau lapis kedua adalah seperti yang sekarang terjadi. Kita membuat kegiatan, anggota-anggota ikut berkumpul, tapi dibuka untuk siapapun yang mau datang. Jadi ibarat warung. Ya kan? Nah, di situ kalau membantu untuk memperkaya iman. Nah, itu ya kalau mau coba diringkas apa yang bisa dilakukan sesuai dengan pertanyaan Adrian tadi. Oke, mungkin ada teman yang mau sharing atau apa juga boleh. Jadi tidak harus bertanya, mau sharing bagaimana menyikapi agama, menyikapi gereja, atau bahkan pertanyaan tentang gereja juga boleh. Aku bacain pertanyaan yang udah masuk dulu ya, Romo. Oh, boleh, ya. Ya, udah ada 3 nih pertanyaan yang masuk. Yang pertama ada pertanyaan dari Andreas CS. Selamat malam, mau bertanya ke Romo Andang, bagaimana maksud dari pernyataan Karl Marx yang berkata, agama adalah candu. Ya, teruskan. Nama saya Mawar. Jadi gini, oke. Memang benar, mungkin ada yang tahu Karl Marx. Karl Marx itu adalah tokoh yang Marxisme yang kemudian tanda petik beranakkan Partai Komunis, memang lalu menjadi ideologinya Partai Komunis salah satunya. Pada waktu itu memang mengatakan bahwa dia mengatakan agama itu candu. Dalam konteks bahwa agama itu menjadi candu adalah ketika dimensi sosialnya, dimensi itu dilupakan. Jadi hanya berpikir tentang surga setelah kematian. Nah, itu jadi candu. Padahal Yesus kan juga tidak mengatakan hanya berpikir soal kematian. Gampangnya begini, saya membedakan yang namanya kerajaan Allah itu ada 3. Pernah dengar nggak ya? Mungkin harusnya pernah. Tapi kalau enggak ya nanti kita omongkan. Tapi singkatnya begini, kerajaan Allah itu punya 3 arti. Yang pertama adalah setelah kematian, ya kan, kerajaan surga setelah kematian. Yang kedua adalah datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti dalam surga. Jadi berarti di atas bumi pun kita usahakan menjadi kerajaan surga yang ada damai, sukacita seperti tadi. Dan yang ketiga kerajaan Allah yang ada di dalam hati kita. Nah, kalau orang itu hanya berpikir bahwa nanti kerajaan surga itu nanti setelah kematian, nah itu yang dikatakan oleh Karl Marx candu karena tidak pernah mengaitkan agama itu dengan kehidupan sosial. Tapi salah juga kalau kita hanya terlalu menekankan agama untuk kehidupan sosial dan ekonomi misalnya. Salah juga, dimensinya harus komplit. Nah, ketika penekanan yang satu lebih dari yang lain, dia menjadi candu. Atau seperti tadi saya kutipkan, mabuk. Agama itu membuat kita bisa berbohong, sementara mabuk bir membuat kita jujur, gitu kan? Gitu. Jadi kalau kita punya teman yang suka bohong, kita kasih bir ya, Romo ya. Biar dia jadi jujur jadinya ya. Karena dalam bahasa orang-orang Eropa, bahasa Latin, kalau Anda suka wine, itu ada sebuah kalimat yang berbunyi in vino veritas. Pernah dengar nggak? In vino, vino itu wine, veritas itu kebenaran. Jadi di dalam wine ada kebenaran. Coba aja minum sebotol, kebenaran akan muncul begitu saja.
Ya. Rahasia-rahasia akan terkuak semuanya ya dengan bantuan wine. Oke, aku akan bacain pertanyaan berikutnya ya. Ya. Malam Romo, nama saya Mawar. Mau tanya kalau ada orang punya agama tapi nggak pernah doa, males ke gereja, sama keluarga cuek, tapi kalau di lingkungan kelihatan aktif, itu bagaimana ya? Itu beragama saja, belum beriman berarti kan? Karena dia hanya mementingkan dimensi sosialnya sebagai tanda petik label sehingga dia bisa berkomunikasi sesama dengan lingkungan. Jadi bahkan misalnya kan saya suka mengkritik atau bukan mengkritik, menyampaikan bahwa pandemi ini bisa memurnikan iman kita karena mungkin saja dulu ketika masa normal orang suka ke gereja, aktif di gereja, sebenarnya tujuannya bukan untuk memperkaya iman, tetapi lari dari keluarga, kan? Lari dari suaminya, lari dari istrinya, lalu di gereja aja, bukan tidak mungkin, bukan? Nah, itu berarti dia menekankan label agamanya sebagai dia hanya sebagai label, bukan agama sebagai yang membantu iman. Jadi ada keterpisahan antara pemahaman hubungan pribadi dengan Tuhan dengan yang namanya praktek-praktek. Karena aktif di lingkungan itu kan seperti tadi, mungkin hanya untuk mencari networking, segala macam. Jadi motivasinya bukan motivasi iman, tetapi motivasi bisnis kan. Bisa saja. Dan itu berarti, ya bagi saya bukan beriman, tapi itu beragama. Gitu. Oke. Tapi Romo, kalau misalnya itu jadi motivasi awal dan eventually dia akhirnya bertumbuh dalam iman juga, nggak apa-apa ya. Karena kan ada aja nih orang yang kayak pertama ke gereja gara-gara pacara ke gereja juga gitu. Tapi setelah itu jadi sungguh-sungguh cinta sama Tuhan gitu. Oh ya, ada juga kan, ada juga yang pernah dengar kan? Ada seorang cewek Katolik, cowoknya bukan Katolik, ibunya bilang, ayo ajarin dia agama Katolik setiap kali, kemudian setiap hari Minggu diajaklah pacarnya nih ke gereja. Akhirnya apa yang terjadi? Cinta sama gereja, akhirnya malah dia jadi pastor. Just kidding. Oke. Bisa saja, tetapi tentunya seperti tadi, kalau memang progresnya kelihatan ya. Tapi kalau orang itu kan sama saja, banyak romo-romo bersaksi. Dulunya dia pengen jadi pastor, masuk seminar itu hanya karena pastor itu makan enak. Oh, pastor itu pakai tanda petik zaman dulu ya, itu pakai motor gede, BMW gitu kan. Wah, saya juga pengen jadi pastor yang seperti itu. Nah, motivasi itu kan dimurnikan di dalam seminari. Tapi seperti tadi, kuncinya adalah pemurnian motivasi. Jadi kalau dia di dalam ke gereja mula-mula karena pacarnya, atau juga mungkin nggak enak sama calon mertuanya. Waktu kita kecil kan juga ke gereja karena tanda petik karena dimarahin orang tua kan? Atau diiming-imingin habis ke gereja kita makan dimsum di mana gitu kan? Ya, that's okay, nggak apa-apa. Tapi harus dimurnikan terus-menerus. Kalau nggak dimurnikan, itulah nanti bahaya. Itu menjadi candu dalam arti tertentu. Ya, Oke. Aku lanjut ya. Dalam berjalannya pertumbuhan iman, seringkali kita mengalami kejenuhan. Terutama di saat sekarang ini kita melakukan rutinitas yang sama terus. Begitu banyak pengajaran online. Bagaimana kita dapat mengatasi kejenuhan tersebut agar iman kita bisa terus bertumbuh? Loh, kalau pengajaran online begitu banyak dan jenuh, ya sudah tutup aja dulu dong. That's simple kan? Kan kita dalam arti kalau memang jenuh loh ya, kalau memang jenuh, ya nggak usah ikut dulu, ya kan? Atau cari yang, dan sekarang tawarannya itu kan banyak sekali, tawaran dalam arti tertentu, berbagai macam kegiatan-kegiatan online itu kan banyak banget. Jadi nggak usah tapi misalnya di lain pihak, tadi saya sudah mengatakan bahwa ini bagian dari pemurnian iman kita. Saya sudah mengatakan tadi beberapa kali tentang obesitas rohani. Obesitas rohani itu misalnya contohnya, kita itu salah atau terlalu memutlakkan, misalnya contohnya nih, kalau Anda mendengar rumah Tuhan, apa yang dimaksud dengan rumah Tuhan?
orang selalu menunjuk pada gereja, bukan? Tidak salah, tetapi itu salah juga. Karena apa? Kalau kita memutlakkan bahwa rumah Tuhan itu gereja, kita lupa bahwa keluarga kita, hati kita adalah rumah Tuhan. Nah, sekarang dengan pandemi ini, ketika kita tidak pergi gereja, kita diingatkan bahwa rumah Tuhan itu juga keluarga kita. Atau keluarga kita adalah rumah Tuhan juga. Hati kita juga rumah Tuhan juga. Itu kan bagian pemurnian. Maka kejenuhan itu di satu sisi boleh dihindari, tetapi di sisi lain, bukan tidak mungkin, itu adalah bagaimana Tuhan itu mendidik dan menghajar kita. Jangan lupa, di dalam surat Santo Paulus kepada umat di Ibrani, atau surat Santo Yakobus misalnya, beberapa kali kan Tuhan mendidik kita. Tuhan itu menghajar kita, karena kita dikasihi sebagai anak-anaknya. Nah, pandemi ini adalah salah satu bentuk, menurut saya, bagaimana Tuhan itu menghajar kita supaya kita bertumbuh di dalam iman. Jadi sekali lagi, kalau memang pengajaran online masih itu saja, kan ada berbagai bentuk tawaran-tawaran. Gaya karismatik ada, gaya TC ada, gaya pengajaran biasa ada, gitu kan? Gitu. Oke. Tapi kami harap di Kombas Benediktus tidak menjenuhkan ya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Mau tanya dong, misalkan ada pasangan yang beda agama, lalu kata Romo kan beriman yang terutama. Lalu bagaimana tanggapan Romo Andang tentang pasangan yang berbeda agama? Apakah benar tidak baik adanya bagi kedua pasangan tersebut? Ini biasanya pertanyaannya curhat ya, kalau soal pasangan. Ya. Juga berlaku bagi persahabatan antar agama di masyarakat. Tapi mungkin spesifiknya lebih di pasangan ya, biasanya yang jadi problem ya. Kalau di persahabatan makanya nggak terlalu problem. Bagaimana, Romo? Nah, mengapa beda antara persahabatan dan pasangan hidup? Karena kalau persahabatan, dalam arti tertentu saling memperkuat juga, saling memperkaya kemanusiaan kita, ya kan? Kemanusiaan. Tetapi ketika sampai kepada keluarga, ada tujuan tertentu yang jelas. Nah, kalau berbeda agama, lalu nilai-nilai tentang perkawinan, tentang hidup kan berbeda. Ini kan jadi bahaya. Ibaratnya kita mau berlayar gitu kan, tapi nahkodanya dua, karena yang satu ke kiri, satunya ke kanan, gimana? Nah, yang kedua adalah, mengapa gereja itu tanda petik melarang atau sangat tidak menganjurkan perkawinan beda agama? Argumentasinya sebenarnya sederhana. Saya itu mengibaratkan begini. Perkawinan adalah perjumpaan dua orang yang berbeda, bukan? Bukan hanya berbeda jenis kelaminnya, tetapi karakternya, sejarahnya, concern-nya bisa beda-beda. Nah, perbedaan adalah potensi konflik. Beda warna kesukaan saja bisa konflik, bukan? Beda kesukaan makan bisa saja konflik. Maka semakin perbedaan itu semakin esensial dan mendasar, maka potensi konfliknya akan makin besar, bukan? Nah, itulah yang dalam arti tertentu bisa membahayakan. Maka seperti tadi saya dikatakan betul bahwa gereja tidak merestui atau tidak menganjurkan, tidak mempromosikan perkawinan beda agama karena pertimbangan-pertimbangan itu, apalagi kalau kemudian membahayakan iman yang satu bagi yang lain. Tetapi mengapa gereja itu, atau kita tahu bahwa tidak sedikit perkawinan beda agama, karena gereja di satu sisi tahu tentang kondisi sosial kita, tetapi di lain pihak pasangan-pasangan itu sudah diajak untuk melihat bagaimana mereka nanti di dalam mengikuti perkawinan, mengikuti juga setidak-tidaknya apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik terkait dengan perkawinan. Maka lalu ada MRT atau zaman dulu KPP, supaya pihak non-Katolik tahu apa yang mau diperjuangkan oleh yang Katolik. Itu kalau soal mengapa kita di dalam perkawinan sangat tidak dianjurkan beda agama. Tapi persahabatan kita dianjurkan, karena kita persahabatan dengan
mereka yang bukan Katolik bisa memperkaya kita, dan juga kita bisa mewartakan kasih Tuhan juga, dan dalam konteks hidup bersama di dalam kehidupan sosial menjadi penting supaya kita bisa hidup rukun, hidup damai, dan hidup dalam harmoni. Gitu. Oke. Semoga yang tadi bertanya terjawab ya. Apalagi kalau itu curhatan. Oke, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Malam Romo, saya mau tanya, ada yang pernah bilang, ketika kamu berbuat baik, orang lain tidak akan tanya apa agamamu. Itu satu. Yang kedua, agama itu privasi, seperti kelamin. Kelamin yang orang lain tidak perlu diperlihatkan ke semua orang. Bagaimana tanggapan Romo tentang kedua pernyataan tersebut? Oke. Waktu kita berbuat baik, kita tidak perlu, menurut saya, tidak perlu menonjol-nonjolkan kekatolikan kita. Bahkan, kalau misalnya kita bakti sosial misalnya, nanti Natal, wah menekan-nekankan bahwa kita ini Katolik. Sebenarnya bukankah itu pamrih, bukan? Bukankah Tuhan mengatakan apa yang kamu lakukan dengan tangan kirimu, tangan kananmu nggak boleh tahu, bukan? Jadi jangan pamrih. Kita nggak boleh tonjol-tonjolkan. Bahwa kalau ternyata mereka tuh tahu kita Katolik, ya sudah, nggak apa-apa, syukuri aja. Tapi kita nggak usah, aku Katolik loh, aku Katolik loh. Kita pamrih. Jangan. Jangan. Kita berbuat baik sungguh demi orang itu, bukan demi kita. Apalagi kalau kemudian, wah ini kan dikatakan Yesus, kita harus menjala manusia, maka kita harus mengatakan kepada mereka yang kita tolong bahwa kita Katolik supaya mereka menjadi Katolik. No way. Itu bukan. Dulu kita pernah berpikir seperti itu, tapi sekarang tidak. Karena ternyata kalau kita masuki lebih dalam lagi, itu pamrih. Itu salah. Ya, orang harus menjadi Katolik bukan karena tanda petik tergantung pada bantuan kita, tetapi sungguh karena disentuh oleh Tuhan, bukan oleh iming-iming karena kekatolikan kita tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, agama itu privasi, yes. Karena gini, kita harus membedakan, terutama di dalam Katolik sekarang ini, bahwa kehidupan iman itu menjadi lebih penting. Seperti tadi saya katakan, iman itu adalah dimensi personal. Agama adalah sarana supaya dimensi personal itu menjadi lebih kaya. Nah, dulu, sekali lagi saya katakan, gereja Katolik pun mempunyai tanda petik mimpi supaya ada negara Katolik. Wah, kita bangga kalau ada menteri Katolik. Kita bangga kalau presidennya Katolik, seperti tadi saya katakan. Gereja Katolik sekarang tidak lagi memimpikan itu. Karena urusan sosial, urusan politik, urusan ekonomi, bahwa ada nilai Katolik di dalamnya, yes, tetapi tidak harus dengan label-label Katolik. Maka, seperti tadi, urusan agama, urusan privat. Lalu, di dalam kehidupan sosial, kehidupan politik, itu adalah dimensi sosial yang harus lebih netral, tidak atas nama agama. Kalau menjadi sekat-sekat yang menjadi dalam arti tertentu, agamanya hanya sekedar label, malah mempertebal ego, dan di sanalah kita tahu pertempuran atas nama agama itu bisa sangat sadis, ya kan? Gereja Katolik mau menghindari itu. Maka ingat, zaman sekarang nggak ada lagi kan partai Katolik, ya, itu salah satu pertimbangannya. Gitu. Oke, aku lanjut lagi. Romo, bolehkah kita punya ibu rohani dari gereja Kristen, gereja non-Katolik ya? Ibu rohani dalam arti apa ya? Gini, ketika orang itu sungguh dalam arti spiritual, ingat spiritual ya, saya kira tidak keberatan. Cuma ada beberapa pemahaman yang bisa berbeda. Nah, sekali lagi saya katakan ini pemahaman itu tafsir terkait dengan Alkitab. Alkitabnya sama, tapi tafsirannya bisa berbeda, bukan? Gampangnya begini deh, gampangnya. Yesus adalah putra Allah, ya kan? Lalu ditafsirkan, wah Yesus adalah anak raja, karena Allah adalah raja. Raja itu kaya, maka kita anaknya harus kaya, gitu kan? Logikanya? Nanti dulu, itu terlalu berat sebelah. Bukankah Yesus adalah jalan, dan Yesus adalah
jalan itu adalah jalan penderitaan. Apakah kita harus menderita? Tidak, tetapi dimensi tanda petik kekayaan material itu sebenarnya bukan tujuan Yesus. Tapi ada orang yang menafsirkan itu kan. Ketika tadi yang bukan Katolik, tidak semua gereja Kristen, tapi ada beberapa sekte Kristen yang menafsirkan seperti itu. Nah, makanya harus sangat hati-hati, karena kalau tidak hati-hati, seperti tadi saya katakan, ya terjebak pada tafsiran-tafsiran yang berbeda seperti yang dikehendaki dalam konteks gereja Katolik. Tetapi kalau pembimbing rohani itu sungguh spiritual, benar-benar membantu, sebenarnya dalam arti tertentu saya tidak keberatan. Seperti juga kita berguru kepada Gus Dur misalnya zaman dulu. Ya kan, dia kan tidak menekankan agama, tetapi menekankan dimensi spiritual. Tapi itu kan sekali lagi, di satu sisi kekuatan kita, di sisi lain bagaimana kita melihat dari kacamata mereka. Ini agak mirip dengan perkawinan tadi. Kalau berbeda lalu gimana? Gitu kan. Sama saja kalau di dalam perkawinan, oh ya, kalau toh kita sama dengan Yesus, sama-sama menyembah Yesus meskipun gereja kita berbeda. Nanti dulu, seperti tadi saya katakan, tafsirannya bisa beda-beda. Tafsirannya bisa berbeda-beda terkait dengan beberapa hal yang jelas. Bukan hanya soal Maria, tetapi juga soal sakramen, bukan? Soal tadi soal orientasi hidup, soal tanda petik kewajiban-kewajiban, apalagi perpuluhan, gitu kan? Gereja Katolik kan tidak mewajibkan perpuluhan, tapi perlimaan, kan? Oke. Teruskan. Itu saja jawaban saya terkait dengan dua pertanyaan itu. Aku baru dengar perlimaan. Oh enggak. Ini aja joking aja. Kan kalau perpuluhan itu kan 10%, kalau perlimaan 20%. Oke, aku lanjutin lagi. Sampai aku proses dulu perlimaan. Dikiranya lebih sedikit, enggak, lebih gede itu. Bagaimana kita menyikapi orang yang fanatik? Terus, apakah orang fanatik itu imannya pasti kuat? Dari kacamata Katolik, orang yang fanatik hampir pasti imannya tidak kuat. Karena apa? Fanatik itu adalah memaksakan apa yang dia kehendaki pada orang lain, bukan? Mau memaksakan apa yang dia maui. Nah, padahal kita sebagai orang Katolik nih ya, semakin kita beriman, semakin rendah hati. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita merasa kita adalah orang yang berdosa. Jangan lupa. Jadi kalau kita semakin memaksakan diri pada Tuhan, saya merasa bahwa iman itu bagi saya sebenarnya masih ada di level kulit saja. Level identitas. Level label. Gitu kan. Bukan esensinya. Itu yang saya baca di dalam konteks hidup masyarakat ya. Kebanyakan orang-orang fanatik adalah yang lebih mementingkan label, identitas, bukan kedalaman hati. Karena secara spiritual, iman Katolik, seperti tadi saya katakan, semakin kita beriman, semakin kita rendah hati, semakin menyadari atau kerapuhan dan kelemahan kita, dalam bahasa yang lain, semakin kita mengenal Yesus, semakin kita merasa bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Itu. Dan jadi tantangan juga ya, Romo, buat kita umat Katolik ya. Karena kayaknya gampang untuk jatuh dalam sombong iman juga kan. Ya. Apalagi orang yang lagi kayak hot-hotnya bertumbuh dalam iman gitu. Ya. Akan sangat mudah untuk jatuh dalam kesombongan iman. Oke, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sampai mana aku bacanya? Sebentar. Oh, ini. Tapi bukankah ada yang bilang juga bahwa apapun yang kita lakukan harus bertujuan untuk membuat orang lain merasakan kasih Yesus. Dan kita juga perlu untuk mewartakan karyanya yang mungkin melalui diri kita. Ini tanggapan dari yang tadi ya, Romo ya? Kan yang kita wartakan kasih Yesus. Kasihnya yang harus dirasakan, bukan labelnya. Aku Katolik loh, itu label. Kasih itu harus keluar dari hati.
Jadi harus dibedakan persis antara label dan esensinya. Kewajiban kita adalah mewartakan kasih Allah. Kewajiban kita adalah menyentuh orang juga dengan kasih Allah. Tetapi tidak mewarta-wartakan, aku Katolik loh. No. Tidak. Dulu gereja Katolik juga, kalau kita ingat zaman dulu nih ya, ingat ada semboyan 3G, Gold, Gospel, and Glory. Jadi para misionaris dari Eropa pada abad-abad pertengahan pergi ke benua Amerika Latin pada waktu itu. Lalu membaptis orang, karena membaptis itulah yang dikehendaki Yesus supaya orang masuk surga. Apakah baptis itu menjamin orang masuk surga? Nanti dulu. Kalau orang tidak menghayatinya, bagaimana? Nah, jadi kita menafsirkan kata membaptis itu adalah mewartakan kasih Allah. Injil adalah kabar gembira, bukan kitab Injilnya. Kabar gembira adalah juga perbuatan kita. Kabar gembira adalah damai, kasih, sukacita, kelemah lembutan. Kalau orang mengenal kita seperti itu, mereka pasti akan tanya, kamu imannya apa sih? Ya kan? Jadi kita nggak perlu sampai kepada pakai bendera-bendera. Kalau bakti sosial, aku umat Katolik Pantai Indah Regina Coeli. Itu apa bedanya? Apa bedanya iman Katolik dengan partai politik sih? Ya kan? No. Saya nggak suka. Saya sendiri pribadi justru karena mau menekankan dimensi iman, itu label-label yang saya katakan justru bisa mengganggu kita. Itu. Oke. Semoga terjawab. Lalu pertanyaan berikutnya, Romo mau bertanya, jika seseorang belum dibaptis, namun percaya pada Tuhan Yesus, apakah itu termasuk beriman atau beragama? Apakah bisa diselamatkan? Bagi saya, itu beriman. Meskipun dia belum beragama. Ya kan? Nah, apakah bisa diselamatkan? Itu Tuhan sendiri. Tetapi dari kacamata refleksi para teolog, ada yang namanya baptis kerinduan. Atau Catholic anonim, Christian anonim. Ya kan? Kalau memang mereka mengenal Tuhan, sungguh mempercayai Tuhan adalah Bapa yang amat baik tapi belum dibaptis dan hidupnya sangat baik. Mahatma Gandhi misalnya, apakah dia tidak akan diselamatkan? Dari kacamata kemanusiaan kita dan Tuhan yang begitu pengasih dan pengampun, saya yakin nih, saya pribadi setidak-tidaknya akan diselamatkan. Tapi ada juga beberapa tanda petik, jangan lupa bahwa tafsiran itu di dalam kekristenan banyak sekali kan, ada yang mengatakan harus dibaptis baru diselamatkan. Gereja Katolik dulu seperti itu, tapi sekarang tidak. Begitu. Oke. Karena mungkin aja juga ada alasan-alasan praktikal ya Romo ya, kayak kalau dia tinggal mungkin di area yang memang nggak ada apa ya, dalam tanda kutip fasilitasnya sehingga dia bisa ya, atau juga misalnya dia mau dibaptis tapi takut dengan tanda petik masyarakat, sanksi masyarakatnya dan segala macam. Mengapa tidak? Ya kan? Bukan takut dalam arti, tapi resikonya sangat besar, kematian misalnya. Kan tidak sedikit suatu wilayah negara atau suatu negara yang tanda petik melarang pembaptisan. Mau tidak sedikit, banyak. Itu misalnya. Gimana nih? Ya kan? Gitu. Oke. Wah, banyak nih pertanyaan yang masuk ya. By the way, kalau teman-teman ada yang mau langsung nanya, di unmute mic-nya juga boleh loh ya. Jadi nggak harus lewat chat. Mau chat boleh, mau langsung, boljuk. Aku bacain. Oke, Malam Romo, saya mau tanya. Seringkali dengar pengalaman teman-teman yang sedang berusaha bertumbuh dalam imannya. Lalu mereka terbentur. Justru sama orang-orang terdekatnya yang dalam tanda kutip obesitas. Efeknya bikin mereka mundur dalam usaha bertumbuh tadi. Apa sih yang bisa kita atau mereka ini lakukan terhadap yang obesitas? Ya kalau
saya dari kacamata saya, memang itu kadang-kadang yang kayak gitu tuh menyebalkan, yes. Ya kan? Tetapi, bukankah juga itu bisa dianggap sebagai ujian? Bukankah itu dianggap sebagai tantangan yang harus dijalankan supaya iman kita menjadi lebih baik? Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa gereja adalah sekolah. Sekolah itu kan berarti juga yang memberikan ujian-ujian dan tantangan-tantangan, PR, tes, itu kan ulangan. Nah, bertemu dengan orang-orang yang tanda petik nyebelin kayak gini ini, ya anggap saja sebagai tantangan, gitu kan? Kalau misalnya kita bisa menghindari dia, ya hindari juga nggak apa-apa, gitu kan? Tapi kalau kemudian mundur, ini setan mulai berbicara nih, ya kan? Setan itu bisa muncul melalui orang-orang yang menyebalkan, termasuk juga bisa melalui orang-orang yang menyenangkan. Karena kalau disenang-senangkan terus kan kita juga jadi lembek kan? Gitu. Itu kalau saya diminta pendapat ya terkait dengan hal ini. Maka kalau seperti mereka yang baru mulai kan berarti biasanya kan punya teman-teman, punya tanda petik pembimbing dan segala macam. Nah, ini kan saling menguatkan, saling menuntun, saling mengingatkan menjadi penting. Kan tidak semua menyebalkan dong, gitu kan. Adrian misalnya baik, gitu kan. Oke, silakan. Pagi. Tapi aku pribadi dulu ada di posisi kayak gitu loh, Romo. Kayak aku sempet nggak mau ikut community karena aku ngerasa banyak orang-orang yang Munafik. sok beriman, munafik sok beriman. Aku sendiri pernah ada di fase itu kok. Sampai sekarang saya jadi host. Oke, aku lanjut lagi. Malam Romo, saya mau nanya. Istrinya Katolik, suaminya Kristen. Istri nemenin suaminya ke gereja Kristen. Apa bisa pengaruh imannya istri yang Katolik? Apa bisa pengaruh imannya istri yang Katolik? Maksudnya pengaruh gimana nih? Atau bisa mempengaruhi imannya, gitu kan? Maksudnya gimana nih? Tapi oke, bisa di dua arti yang kalau saya tangkap. Bahwa apakah yang kayak gitu tidak mempengaruhi imannya yang Katolik, gitu kan? Ya bisa saja, gitu kan? Tapi kembali seperti tadi saya katakan, saya tidak anti gereja Kristen. Tidak, sama sekali tidak. Tapi hanya mengingatkan, tidak sedikit, saya mengatakan gereja Kristen yang sama tafsirannya dengan gereja Katolik juga banyak. Tapi tidak sedikit juga ada yang tafsirannya berbeda, terutama terkait dengan seperti tadi saya katakan, terkait dengan jalan Yesus adalah jalan kekayaan, itu kan bagi saya sangat berbeda dengan kekatolikan, sangat berbeda. Nah, dalam hal ini tentunya menemani ke gereja Kristen ya sesekali masih boleh, tetapi apakah itu mempengaruhi imannya yang Katolik? Ya tergantung imannya si istri yang Katolik, ya tergantung si istri tadi, apakah dia bisa tanda petik cukup kaya dan justru memperkaya imannya dengan perjumpaan itu, atau bagaimana kan? Harus kuncinya ada di dalam pengolahan, bukan di dalam apa yang dilakukan, tapi harus ada pengolahan. Gitu. Sorry, kita akan sampai jam berapa nih? Kita sampai jam berapa, JJ? Udah selesai. Udah jam 9. Ya. Pas nih. Pas karena aku barusan bacain pertanyaan yang terakhir ternyata. Boleh satu terakhir lah. Boleh ya, Romo? Boleh satu deh, satu. Ya. Romo. Nggak ada yang lagi kah? Oh, aku pikir si JJ mau nanya, dia tanya boleh satu lagi nggak? Akhirnya ada satu lagi yang mau nanya. Kalau misalkan udah ya berarti... Oh, enggak. Tadi aku baca yang terakhir. Aku bingung. Satu lagi ya, Romo ya? Oh, iya. Terus tiba-tiba dia mute abis minta satu lagi. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya atau pernyataan, ini kesempatan terakhir Anda sebelum sesi Kombas pada malam hari ini ditutup. Kita tunggu
beberapa menit ya. Sekarang udah 8.59 nih. Kita tunggu 1 menit sampai 9.00. Udah 9.00, cepet banget ya. Aku kan nggak tahu ya sisa berapa detik, nggak kelihatan di handphone. Boleh kui tutup. Doa dari Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa Engkau menaburkan iman di dalam hati kami, yang kami berharap dapat kami jaga sebaik-baiknya dan kami tumbuhkan supaya berbuah, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Malam hari ini kami berbincang-bincang tentang iman kami dan tentang gerejamu yang Engkau hadirkan agar membuat kami dapat sungguh-sungguh tumbuh dengan baik. Maka bukalah hati kami, bukalah budi kami, dan bukalah kehendak kami supaya apa yang Kau tunjukkan dapat kami jalankan, dan dengan demikian hidup kami pun menjadi pujian bagimu. Sertailah kami malam hari ini dengan istirahat yang baik, sehingga besok pagi kami hidup lagi dan bertumbuh seperti yang Kau kehendaki demi keluarga dan dunia ini. Dan sekarang ya Tuhan, kami ingin agar Engkau memberkati kami dengan kekuatan-Mu. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga upaya kita bertumbuh dan berbuah di hadapan-Nya menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan dunia, senantiasa dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam. Terima kasih Romo Andang. Beriman harus beragama oleh Romo Andang. Mari kita berikan tepuk tangan. Terima kasih buat Romo Andang yang sudah sekali lagi menyempatkan waktunya nih untuk bergabung bersama kami di Kombas Benediktus.